di Talking with Zain ini gue akan menceritakan pengalaman-pengalaman gue, dari pengalaman sedih, pengalaman seneng, bahagia, dan segala macamnya. Setelah itu ada dua orang perempuan yang datang, entah dua atau satu. Satu deh, gue juga lupa. Kemudian bulan demi bulan berlalu di tahun 2019. Datanglah dimana masa paling anjloknya cinta gue di situ, di bulan. Dan lagi-lagi saat itu masalahnya handphone. Coba gue punya handphone saat itu, mungkin sekarang gue dekat sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Zain Irfan Official YouTube channel. Jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe, serta share jika video-video di channel ini bermanfaat. Ditunggu ya komentar kamu setiap video-video Zain Irfan Official diupload ke channel ini. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar kamu gak ketinggalan. Oke, selamat menikmati konten-konten yang kami sajikan. Oke cuy, welcome to Zain Irfan Official. Oke cuy ya, thank you cuy udah mengklik tombol subscribe. Sekarang alhamdulillah subscriber di channelku sudah 65. Thank you banget atas 65 subscribernya. Dan sekarang lo ada di segmen Talking with Zain. Ya, Talking with Zain ini adalah segmen yang cuma gue doang ya, yang membawakan acaranya gitu. Jadi karena namanya juga Talking with Zain, jadi cuma sama gua. Dan di Talking with Zain ini gua akan menceritakan pengalaman-pengalaman gua, dari pengalaman sedih, pengalaman seneng, bahagia, dan segala macamnya. Dan di episode pertama ini gua mau ceritain pengalaman gua pegang sama perempuan pertama kali, dan pertama kali juga itu gua merasakan jatuh cinta sampai sekarang. Dan mungkin nanti di episode sekalian aja deh ya. Dan sekaligus juga gue mau say hi buat seseorang gitu. Ya, ada apa seseorang yang hari ini lagi dingin banget, gak tau kenapa. Semenjak tadi malam aja itu dingin banget. Pokoknya maafin gue kalau ada salah, maafin juga kalau misalnya terlalu merepotin banyak banget. Dan emang sometimes memang gue juga sudah bikin kesalahan sama dia. Tapi ya itu yang paling parah kesalahannya. Itu gara-gara kejadian 2018 lah, semuanya terjadi tahun 2021 ini. Oke cuy, sebelum lanjut jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe, dan aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalau gue upload sama Irfan, lu adalah orang pertama yang tahu. Oke, jadi awal mulanya itu gue bisa dipegang sama perempuan awas ya. Ini perempuan awas. Itu 2018. Dan mungkin ya, ini mungkin keberuntungan juga, karena mungkin Tuhan membukakan jalan ya. Allah membukakan jalan untuk gue merasakan jatuh cinta di umur segitu, 2018. Awalnya adalah gue sama teman-teman gue, termasuk sama yang orang yang tadi gue say hi tadi, itu pergi ke acara Asian Para Games. Jadi kita diundang ke sana untuk nampilin percussion ya, perkusi kahon, dan duet maut antara gue dan dia terjadi. Antara ya itulah yang tadi gue bilang di awal. Kalian juga nanti akan tahu siapa. Duet maut antara gue dan dia terjadi dan heboh, pecah. Sebenarnya gak cuma duet maut aja sih, gue duet maut sama temen gue juga, dan itu pecah parah. Dan udah kurang lebih udah mau 3 tahun kejadiannya itu. Jam 11 tampilnya. Setelah tampil, kita akhirnya duduk di kursi penonton untuk istirahat, dan gue juga mengkoreksi penampilan gue bersama teman-teman yang lain. Gimana, gini. Setelah itu ada 2 orang perempuan yang datang.
entah 2 atau 1. Kayak 1 deh, gue juga lupa. Jadi ya 2 atau 1 gue lupa, kayaknya 2 gitu. 2 orang, satunya itu nyamperin gue, satunya nyamperin dia, si my brother gitu. Ya, nyamperin brother gue. Brother kan artinya kakak ya gitu. Abang lah, nyamperin abang gue. Di situ yang nyamperin gue pun salaman sama gue, dan yang nyamperin abang gue pun salaman sama abang gue. Cuman yang bedanya, baru pertama kali ini gue salaman sama perempuan yang tangannya tuh kayak seumuran gue gitu. Dan itu juga pertama kali gue bisa menggenggam tangan perempuan tanpa dilepas. Jadi dia kayak nggak mau ngelepas salamannya gitu ke gue, dan gue pun kayak orang-orang nggak mau ngelepas aja gitu, kayak bebas memegang tangannya. Itu inget banget, dan itu adalah hari terbaik gue. Sampai malam gue inget, sampai akhirnya gue pulang dalam keadaan capek banget gitu, dalam keadaan pegel. Tapi gue nggak nyesel. Gue masih ingat itu, bahkan pas gue mandi pun masih gue ingat. Saya sholat terus gue ngaji, habis pulang, bahkan saat ngaji pun gue ingat. Pulang aja gue tiduran masih inget dia juga, dan sampai akhirnya kita ketemu lagi. Setelah itulah gue merasakan yang namanya jatuh cinta. Seorang Zain Muhammad Haikal merasakan jatuh cinta pada masa itu, pada masa setelah salaman sama perempuan itu. Walaupun ya mulai mikir lagi, gimana sih kayaknya rasanya punya pacar gitu, apa enak gitu. Oh jadi ini namanya jatuh cinta, tiap hari senyum-senyum gini-gini. Itulah pertama kali gue merasakan yang namanya jatuh cinta. Pertama kali. Dan waktu semakin berjalan, tibalah 2019. 2019 itu tahun yang menyenangkan juga buat gue, dimana gue dapat kesempatan tampil lagi di sebuah SMA, dan gue kembali mendengar suara perempuan, tapi nggak dipegang ya, hanya mendengar, sehingga kembali menggejolakkan hati gue yang ini ya, maksudnya kembali itu merasakan jatuh cinta, tapi jatuh cintanya nggak tahu ke siapa. Tapi kayak orang apa ya, hati gue tuh kayak memberontak pengen pacaran gitu saat itu. Dan emang di sana tuh, di sekolah itu, saat lagi istirahat istirahat, ya belum tampil, lagi mau siap-siap gitu, lagi duduk di backstage, lagi makan juga. Cuman gue sama abang gue tuh nggak makan di situ, lagi di backstage. Yang lain makan, gue sama abang gue duduk, dan di sebelah itu ada yang ngeliatin 2 orang perempuan. Ya, ada 2 orang perempuan ngeliatin kita berdua. Bahkan kita dengar cuitan mereka, itu siapa sih gini ya. Tapi mereka bukan niat mengejudge ya, tapi melihat muka gue, atau emang ngeliat kita aneh atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya kalau emang ngejudge pasti udah nggak enak gitu. Intinya begitulah guys. Kemudian bulan demi bulan berlalu, di tahun 2019 datanglah dimana masa paling anjloknya cinta gue di situ, di bulan November. Ya, bulan November. Anjloknya di sana. Semakin anjlok, dan akhirnya tiba juga di keanjlokannya. Anjlok di sini tanda kutip adalah hancur tapi seneng gitu. Kalau dari versi gue, maksudnya hancur dalam berarti makin berkobar-kobar deh gitu. Makin ya begitulah, membara lah bahasa ininya. Makin membara-bara ya kan. Karena saat itu ada di sekolah itu ada yang datang buat melaksanakan, ya adalah satu observasi. Gue nggak bisa sebutin siapa. Dan mudah-mudahan orang yang gak watch karena kalau watch bisa habis gue. Nanti bisa apa ya, dia malu disukain sama seorang peneliter seperti gue. Nah menurut gue apa bedanya sih? Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi ya I don't know lah, gak tahu gitu. Dan
satu observasi itu gue paling tertarik sama ada satu perempuan yang mungkin beda usia jauh sama gue 3 tahun atau 4 tahun. Dan juga ada satu perempuan yang memang tertarik banget sama abang gue. Bahkan sampai kayak ya udah bener-bener nonton bioskop bareng gitu sih. Nggak tahu itu emang buat praktek dari observasinya atau emang pendekatan gitu. Gue juga nggak tahu. Dan gue paling tertarik sama temennya, sama-sama huruf N juga. Sama-sama huruf N gitu. Tapi gue nggak bisa nyebutin. Mudah-mudahan sekali lagi orang yang nggak watch, dan kalau emang dia watch, gue harap nggak marah. Gue harap nggak marah. Ya. Mudah-mudahan, karena gue cuma menceritakan pengalaman gue, dan mungkin di sini gue curahkan gitu ke para subscriber gue semuanya sekalian gitu. Jadi gue mulai merasakan tanda-tanda S itu, suka itu pada saat gue lagi ya nggak tahu aja gitu, gue lagi ditanya-tanya sama dia. Gue udah ngerasain kayak ya I don't know why, nggak tahu kenapa begitu gitu di interview. Jadi ya nggak tahu, itu senyum-senyum juga guanya, tapi sayangnya gue masih terlalu lugu saat itu. Dan lagi-lagi saat itu masalahnya handphone. Coba gue punya handphone saat itu, mungkin sekarang gue dekat sama dia. Tapi waktu sudah berlalu dan ya waktu sudah lewat. Saat itu dia minta nomor telepon gue ya, untuk di WA seputar kebutuhan observasi. Tapi sayang saat observasi itu, sayangnya adalah handphone gue umpan balik suara telah dimatikan. Oke, lanjut cuy, sorry. Dan akhirnya sayang banget, apa ya cuy, sayang banget akhirnya gue nggak bisa dapetin nomor teleponnya karena terkendala nggak punya HP. Jadi gue harus bilang HP gue rusak. Padahal gue punya handphone jadul, cuman saat itu zamannya udah Android banget cuy. Zamannya udah Android banget. Dan udah Android banget zamannya. Jadi pas udah Android itu gue nggak mungkin ngeluarin HP jadul kesayangan gue. Ya satu, malu gitu. Malu tanda kutip, takutnya dijudge saja gitu. Dan ya sudahlah, meskipun udah gue kasih nomornya ya dia nggak akan mungkin hubungin gue dengan pulsa dong, sia-sia. Sekarang saat itu emang lagi musimnya kuota, bahkan sampai sekarang mungkin musim kuota tuh sampai sekarang masih berlaku gitu cuy. Dan sorry cuy kalau misalnya nanti di akhir perekaman ada suara umpan balik suara telah dimatikan dinyalakan, karena gue nyalain HP gue yang tadi gue tangguhin dulu HP gue karena dia menyantinya saat gue lagi ngerekam suka berisik, jaga-jaga gitu cuy. Jadi gue bukan ngerekam pakai HP ya, ngerekam pakai alat mikrofon rekaman. Dan apa ya cuy, disitulah gue merasa jatuh cinta pertama kali di situ saat gue lagi main gitar. Dan di sebelah gue ada dia, yang gue dipegang bagian pundak. Seinget gue. Dan ya, dan saat kita melakukan sesi foto bareng, lagi-lagi gue sama dia. Dan di situ ada kata-kata yang bener-bener gue masih ingat sama abang gue. Ngeliatinnya gitu amat lu, nggak tahu siapa yang ngomong gitu dan nggak tahu ngeliatin apa. Itu cuy. Ya mungkin itulah pengalaman gue, penyebab gue bisa merasakan jatuh cinta tapi nggak tahu sama siapa. Intinya gue sempat merasakan cinta sama orang itu. Tapi kan mencintai nggak harus memiliki cuy. Kita bisa mengagumi tapi jangan terlalu dalam, ini sakit. Oke, mungkin segini aja bacotan-bacotan gue yang gak enak ini. Sorry kalau misalnya agak nggak nyambung karena sempat jeda-jeda juga tadi. Ada kesalahan teknis, salah pencet di rekamannya. Dan sorry banget, gue harus mengakhiri ini ya.
karena emang udah waktunya berakhir juga. Jadi itu sedikit pengalaman gue, dan sampai sekarang pun gue masih kepikiran dan masih ingat suaranya dan wangi parfumnya kayak gimana. Shoutout buat kakak itu ya, yang udah membuat kayak gini, membuat hati gue kayak begini gitu. Tapi nggak apa-apa, no problem. Shoutout juga buat abang gue yang hari ini dingin banget kayak kulkas. Mudah-mudahan besok hangat lagi ya. Oke, thank you banget buat yang udah ikutin podcast ini sampai selesai. Mudah-mudahan Talking with Zain bisa diterima di telinga kalian. So, jangan lupa happy hari ini. Jalin hari dengan positif, jangan penuhi hari dengan penuh negatif. Penuhi hari dengan kebahagiaan, bukan dengan kesedihan. Zain pamit, signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik suara telah